Oke, kita bakal ngomongin soal Ferrari. Tapi, ini bukan cuma cerita tentang mobil loh. Ini adalah sebuah saga tentang kecepatan, obsesi, dan gimana hasrat balap satu orang bisa melahirkan merek paling legendaris di muka bumi. Yuk kita mulai. Kita mulai dari kutipan Enzo Ferrari sendiri ini, karena ini tuh kuncinya. Kuda harus menarik kereta, bukan mendorongnya. Ini bukan cuma soal posisi mesin ya, ini adalah sebuah filosofi, sebuah dogma yang mendefinisikan Ferrari selama puluhan tahun. Dan nantinya jadi pemicu sebuah revolusi besar. Coba deh, lihat timeline ini. Ini nunjukin kalau jalan Ferrari itu panjang banget sebelum mobil pertamanya ada. Semuanya berawal di tahun 1929 dengan Scuderia Ferrari. Itu bahkan bukan pabrikan mobil, tapi tim balap yang didanai Enzo buat pembalap lain yang pakai mobil Alfa Romeo. Baru setelah pisah dari Alfa Romeo dan pindah pabrik ke Maranello, akhirnya di tahun 1947 lahirlah mobil pertama yang bangga menyandang nama Ferrari. Nah, disinilah inti ceritanya dimulai. Kita mungkin mikir mobil pertama Ferrari itu dibuat buat dijual ke publik kan? Ternyata salah besar. Mobil itu lahir karena satu alasan yang sangat spesifik dan mendesak. Cari duit buat mendanai obsesi terbesar Enzo, yaitu tim balapnya, Scuderia Ferrari. Dan ini dia, mobilnya, Ferrari 125S. Yang bikin mobil ini langsung jadi legenda itu mesinnya. Saat yang lain pakai mesin yang biasa-biasa aja, Enzo ngotot harus pakai mesin V12. Ya, V12, tapi kapasitasnya cuma 1,5 liter. Kecil banget. Mesin inilah yang jadi jantung dan jiwa Ferrari, dan jadi semacam standar teknis yang jadi ciri khas mereka puluhan tahun ke depan. Masuk ke era 50-an dan 60-an, terjadilah sesuatu yang, ironis banget. Mobil-mobil jalanan Ferrari yang tadinya cuma dianggap sampingan buat cari modal balap, malah jadi simbol status paling tinggi di dunia. Tanpa sengaja, mobil-mobil ini jadi barang yang paling diinginkan di planet ini dan menciptakan aura eksklusif yang kita kenal sampai sekarang. Dan dari zaman keemasan itulah lahir sebuah mahakarya. Mobil yang menurut banyak orang adalah mobil terhebat sepanjang masa. Inilah puncak dari rekayasa mesin V12 di depan ala Ferrari. Sang legenda 250 GTO. Status mobil ini bener-bener gila sih. Ini bukan lagi sekedar mobil. Pengadilan di Italia bahkan secara resmi menetapkan 250 GTO sebagai sebuah karya seni. Artinya, desainnya dilindungi hukum dari peniruan, sama kayak lukisan Mona Lisa atau patung David. Cuma, mobil ini satu-satunya di dunia yang punya status hukum kayak gitu. Dan kalau statusnya udah kayak karya seni, ya harganya juga seni banget. Pada tahun 2018, dalam sebuah penjualan privat, satu unit 250 GTO laku dengan harga yang bikin geleng-geleng kepala. 70 juta dolar. Ini bukan lagi mobil, ini artefak budaya dan finansial. Tabel ini nunjukin perjalanan nilainya yang luar biasa gokil. Coba bayangin, dari harga barunya 18.500 dolar, nilainya sempat anjlok sampai 2.500 dolar di tahun 1969. Siapa coba yang nyangka mobil balap bekas ini bakal meroket jadi aset senilai 70 juta dolar? Ini salah satu lonjakan nilai paling dramatis dalam sejarah otomotif. Tapi kan nggak ada yang abadi. Dominasi Ferrari mulai goyah. Menjelang akhir 60-an, tekanan finansial dan persaingan yang makin ketat, apalagi dari saingan baru kayak Lamborghini, memaksa Ferrari melakukan hal yang tadinya nggak mungkin. Mereka harus melanggar dogma pendirinya sendiri. Nah, ini dia krisis identitasnya Ferrari. Di satu sisi ada Enzo yang keras kepala dengan filosofi kuda menarik kereta, mesin harus di depan. Di sisi lain, muncul mobil kayak Lamborghini Miura dengan desain mesin di tengah yang radikal, keren, dan langsung merebut perhatian dunia. Ferrari dihadapkan pada pilihan, beradaptasi atau ketinggalan. Untungnya, suntikan dana dari kemitraan dengan Fiat di tahun 1969 memberi mereka kekuatan untuk berubah. Dari perubahan besar ini, lahirlah strategi baru, seri Halocar. Maksudnya apa? Jadi ini adalah mobil-mobil super spesial edisi terbatas yang dibuat tanpa kompromi sama sekali. Tujuannya cuma satu, pamer supremasi teknologi absolut Ferrari di setiap eranya. Setiap mobil di daftar ini adalah sebuah statement. Dan setiap mobil ini membawa lompatan teknologi yang luar biasa. F40 itu mobil terakhir yang dapat stempel persetujuan dari Enzo sendiri, mobil balap liar yang dilegalkan buat jalan raya. Terus F50, ini lebih gila lagi, mereka beneran pasang mesin Formula 1 di dalamnya.
Lalu Enzo yang bawa teknologi canggih kayak sayap aktif. Dan terakhir La Ferrari yang jadi pelopor hybrid dengan teknologi KERS langsung dari F1. Ini buktinya apa? Gimana teknologi balap mereka selalu turun ke mobil jalanan. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Dan tantangannya beda banget. Ada regulasi emisi, tuntutan elektrifikasi, dan pasar yang terus berubah. Ini semua memaksa Ferrari untuk berevolusi lagi, dan mungkin ini adalah evolusi paling radikal sepanjang sejarah mereka. Tapi Ferrari nggak panik. Mereka punya strategi yang jelas dan terstruktur. Langkah pertama, kuasai teknologi hybrid performa tinggi. Buktinya SF90. Langkah kedua, masuk ke segmen baru dengan Purosangue, tapi tetap dengan cara Ferrari. Dan langkah terakhir, yang paling berani, menciptakan kembali identitas Ferrari untuk era serba listrik. Tabel ini nunjukin betapa pintarnya strategi Ferrari sekarang. Mereka nggak lagi cuma punya satu andalan. Sekarang Anda mau apa? Mau raungan V12 murni yang legendaris di 12 silinder? Ada. Mau tenaga brutal V8 hybrid di Testarossa baru? Ada. Atau mau teknologi paling canggih V6 hybrid dari mobil balap Le Mans di F80? Ada juga. Ini adalah keragaman teknologi di level puncak. Dan ini dia langkah paling gila, paling radikal dalam 80 tahun sejarah Ferrari, mobil listrik penuh pertama mereka, proyek Luce. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental, mobil dengan 4 motor listrik tenaga lebih dari 1.100 daya kuda. Pertanyaan terbesarnya, bisakah sebuah Ferrari tetap terasa seperti Ferrari tanpa suara mesin V12-nya yang ikonik itu? Nah, ini bagian yang paling menarik dari mobil listriknya. Di saat semua produsen mobil lain berlomba-lomba pasang layar sentuh segede TV, Ferrari justru mikir sebaliknya. Mereka fokus pada tombol fisik, saklar yang kalau dipencet terasa kliknya, dan nuansa mekanis. Kenapa? Karena mereka paham, koneksi emosional dengan mobil itu datang dari sentuhan dan rasa, bukan cuma dari menatap layar. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah semua evolusi ini, dari V12 di depan, revolusi mesin tengah, sampai era hybrid, dapatkah esensi sejati Ferrari, DNA balapnya, jiwanya, bertahan di dunia mobil listrik yang sunyi? Itulah tantangan terbesar yang mereka hadapi sekarang.